Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenai pengajar atau pengkhotbah, pada zaman ini sudah sangat banyak. Ada yang mengajarkan ajaran yang alkitabiah, tapi juga ada yang mengajarkan ajaran yang salah, bahkan sesat. Sekarang bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sebuah ajaran itu adalah ajaran yang benar atau yang menyesatkan? Apa saja ciri dari ajaran sesat? Ikuti penjelasan dalam video ini supaya saudara paham. Ciri yang pertama dari ajaran yang salah bahkan sesat adalah ajaran tanpa dasar ayat kitab suci. Ajaran yang benar harus dilandaskan dengan ayat-ayat kitab suci atau Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi, mengajar sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran tanpa menggunakan Alkitab sebagai dasar dari ajaran tersebut bisa dikategorikan sebagai ajaran salah bahkan sesat. Ciri yang kedua, ajaran yang dibangun dari ayat-ayat Alkitab tapi ditafsir sesuai keinginan sendiri. Saudara-saudara, jika ada suatu ajaran yang dianggap sebagai kebenaran menggunakan ayat Alkitab sebagai dasar, apakah sudah pasti benar? Belum tentu. Lihat bagaimana seorang menafsir ayat yang dipakai untuk membangun ajaran tersebut. Ada kalanya satu ayat punya tafsiran yang berbeda-beda. Perhatikan contoh tafsir untuk ayat berikut. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Tafsirannya adalah demikian. Karena anak atau Yesus tidak tahu hari dan saatnya, maka ini adalah bukti bahwa Yesus bukan Allah. Nah, dalam kasus ini ayatnya ada, tapi tafsirannya jelas salah. Tafsiran yang benar adalah demikian. Kita harus ingat bahwa Yesus itu Allah juga manusia sejati. Jadi saat dia mengatakan dia tidak tahu, itu artinya dia sedang bicara sebagai manusia sejati. Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sebagai Allah sudah pasti dia tahu. Ciri yang ketiga, ajaran berdasarkan pengalaman. Tidak sedikit orang yang membangun ajarannya berdasarkan pengalamannya. Sebagai contoh, yang pertama, ada yang katanya punya pengalaman ke surga dan neraka. Dikatakan bahwa di neraka nanti setiap orang yang dulunya suka menipu, maka setan-setan akan memotong-motong lidahnya. Yang suka mencuri, tangannya akan dicincang oleh setan. Jadi kesimpulannya, setan jadi algojo untuk melaksanakan hukuman Allah terhadap orang yang masuk neraka. Benarkah demikian? Perhatikan ayat berikut ini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Alkitab berkata iblis itu disiksa, sedangkan pengalaman berkata iblis menyiksa. Dengan pengalaman seperti ini, maka dapat dikategorikan pengalaman ini adalah pengalaman palsu, karena tidak sesuai dengan apa kata kitab suci. Dan jika diajarkan, maka ajarannya juga ajaran palsu atau salah atau sesat. Yang kedua, seorang yang miskin telah menjadi kaya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya membagikan pengalamannya dan mengajarkannya dalam khotbah atau kesaksian, bahwa jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti akan kaya. Kalau kita masih miskin, berarti kita belum sungguh-sungguh percaya. Jadi orang ini mendasarkan ajarannya dengan pengalamannya. Pengalamannya benar, tapi ingat, ini tidak bisa dijadikan ajaran atau doktrin, karena Alkitab berkata bahwa memang ada anak Tuhan yang kaya, tapi jangan lupa, ada juga yang tidak kaya. Rasul-rasul adalah contoh paling konkret bahwa mereka dipanggil bukan untuk menjadi kaya secara jasmani.
Sekarang, apa saja sikap yang salah dalam menghadapi ajaran sesat? Yang pertama, sikap masa bodoh. Orang-orang yang memiliki sikap seperti ini biasanya karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau juga ada yang memang tahu bahwa itu ajaran sesat tapi tidak berani mengambil risiko, sehingga akhirnya bersikap masa bodoh. Sikap seperti ini jelas salah karena membiarkan kesesatan terjadi di depan mata tapi bersikap masa bodoh padahal tahu itu adalah ajaran sesat, maka sesungguhnya Anda juga sedang mengambil bagian dalam penyesatan tersebut. Karena meskipun tidak ikut mengajarkan tapi membiarkan ajaran sesat berkembang, itu juga dosa. Yang kedua, harus tegur di bawah empat mata, jangan di medsos. Ada sebagian orang memilih menegur pengajar sesat secara empat mata, meskipun pengajar ini sudah menyebarkan penyesatan melalui media sosial. Menegur empat mata itu baik, tapi bagaimana dengan tanggung jawab terhadap yang sudah mendengar penyesatan itu, bahkan telah meyakininya sebagai kebenaran? Lagi pula, jika menegur empat mata untuk ajaran salah bahkan sesat yang dilakukan di medsos yang dapat membuat orang lain mengikuti ajaran tersebut itu harus dilakukan berdasarkan Matius 18 ayat 15, jelas ini salah tafsir. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Matius 18 ayat 15. Mengenai ayat tegur empat mata, memang banyak yang salah memahami ayat ini. Mengapa banyak yang salah? Kembali lagi, itu karena pengajar atau pengkhotbah atau pendeta yang telah salah menafsir ayat ini lalu mengkhotbahkannya. Akibatnya, jemaat Tuhan pun mengikuti tafsir yang salah itu. Sekarang bagaimana tafsir yang benar untuk ayat ini? Kita mulai dengan terjemahan lain. Kalau saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepadanya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukanlah itu dengan diam-diam di antara kalian berdua saja. Kalau ia menurut kata-katamu, maka berhasillah engkau mendapatkan saudaramu itu kembali. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau saudara seimanmu bersalah kepadamu, pergilah secara pribadi kepadanya dan beritahukanlah kesalahan yang sudah dilakukannya. Kalau dia mengakui kesalahannya dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali dengan saudaramu itu. Ini versi terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudara, dalam terjemahan lain, kalimat berbuat dosa diterjemahkan menjadi berdosa terhadapmu. Itu versi bahasa Indonesia masa kini. Lalu bersalah kepadamu, itu versi terjemahan sederhana Indonesia. Selanjutnya dalam New King James Version, sins against you. Maksud dari kalimat apabila saudaramu berbuat dosa dalam terjemahan baru diperjelas dalam terjemahan lain, yaitu jika ada saudara kita yang melakukan dosa atau kesalahan terhadap kita. Jadi konteks ayat ini bicara tentang jika ada masalah pribadi di antara saudara seiman, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah beri teguran di bawah empat mata. Nah, bagaimana dengan menegur pengajar sesat di media sosial karena ajaran sesat yang disebarkan? Jelas ini bukan masalah pribadi. Ini masalah ajaran sesat yang bisa menyesatkan banyak orang. Jadi penggunaan ayat tegur di bawah empat mata untuk kasus menegur ajaran salah bahkan sesat yang disebarkan di medsos jelas tidak tepat. Lagi pula saudara, tidak ada jaminan bahwa orang yang Anda tegur empat mata karena ajaran salah bahkan sesat mau meralat dan meluruskan ajarannya kembali di media sosial. Untuk itu, jika ada yang menyesatkan di media sosial, maka harus tegur atau luruskan juga di media sosial. Yang ketiga, tegur sebagai hamba Tuhan. Ada pandangan yang keliru tentang prinsip tegur sebagai hamba Tuhan. Kalau menegur, harus dengan kalimat yang halus, karena menegur dengan keras bukan ciri hamba Tuhan. Tapi saudara coba perhatikan ayat-ayat ini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Matius 3 ayat yang ke-7. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Bahkan Yesus pun menghardik Petrus dengan kalimat keras.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 22-23. Jadi tidak salah jika kita menegur dengan keras. Saya tahu saudara-saudara bahwa faktanya ada yang mengajarkan ajaran salah bahkan sesat itu karena tidak belajar. Mereka hanya meneruskan ajaran salah tersebut tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Mungkin juga karena ajaran tersebut disampaikan oleh pengkhotbah favoritnya sehingga dianggap pasti benar. Ingat saudara, membuktikan suatu ajaran itu benar bukan karena yang membagikannya adalah pengkhotbah favorit Anda, bahkan gembala Anda sendiri, tapi karena sudah teruji dengan kitab suci. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.